udah jadi bikin LP atau seperti apa, Bu? Iya, kalau saya kan sebagai warga negara punya hak untuk melaporkan sesuatu yang merugikan ya, terhadap saya, keluarga saya. Ya, saya tadi datang untuk laporan. Terkait apa Umi mungkin boleh dielaborasi laporannya? Kenapa? Laporannya mungkin boleh dijelaskan. Laporannya waktu kemarin kan kalian sudah tahu tentang cuitan-cuitan yang lebih kepada pembulian ya. Kan kalau kita kan ini pemerintah sudah menggalakkan tentang pembulian. Jadi ini lebih kepada memberikan pelajaran si efek jerah untuk siapapun, untuk public figure siapapun ketika dibully atau siapapun bukan public figure pun juga kalau ketika mendapatkan bulian pun pasti tidak akan menyenangkan. Gitu ya. Jadi ini hanya membuat sebuah efek jerah, belajar. Yang dilaporkan mungkin Umi ada berapa akun atau pihak mana yang dilaporkan? Sudah ada? Oke, teman-teman, jadi kami hari ini sudah melaporkan beberapa akun. Nanti selengkapnya biar teman-teman di pihak kepolisian akan melakukan proses penyelidikan. Selanjutnya apakah nanti dinaikkan tingkatnya ke penyidikan, setelah itu ada penetapan tersangka, kami menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian karena hari ini Umi Pipik sudah membuat laporan resmi terhadap penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27 Undang-Undang ITE, junto pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi kami serahkan selanjutnya proses pada pihak kepolisian untuk bagaimana kasus ini ditindaklanjuti. Seperti teman-teman ketahui juga, kenapa kemarin Abizar yang melakukan somasi tapi Umi yang membuat laporan kepolisian. Ini sifatnya delik aduan. Delik aduan itu adalah orang yang terkena kejahatan langsung yang harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Contohnya kemarin Bapak mantan Presiden kita Pak Jokowi yang diduga dicemarkan juga nama baiknya, dan Pak Jokowi langsung hadir juga ke PMJ untuk membuat laporan kepolisian. Nah, begitu juga Umi hari ini hadir untuk membuat laporan kepolisian terkait dengan pasal penghinaan. Oke. Apa? Bukti-bukti kita ada screenshot beberapa cuitan dari X, terus kemudian juga ada screenshot juga cuplikan video dari podcast. Jadi itu yang sudah kita kasih buktinya. Nanti untuk selanjutnya apakah ada perkembangan bukti-bukti ataupun perkembangan terhadap siapa saja nanti yang akan kena dalam perkara ini, kami serahkan pada pihak kepolisian dan tim penyidik. Terima kasih. Berarti ada berapa akun Bang mungkin Bang? Sementara ada 2 akun yang sudah kita laporkan. Bang, dua akun ini apa yang sempat sudah meladeni somasi dari Abizar atau yang tidak meladeni somasi atau gimana Bang? Sifatnya gini, yang kemarin sempat bertemu itu kan hanya klarifikasi. Apakah yang bertemu itu kita selesaikan juga, kita kan tidak memberikan komitmen apa-apa. Kita melihat apa nanti mereka setelah pertemuan apakah ada efek jerah terhadap mereka, atau ada juga akun yang kemarin sempat mau bertemu kemudian melakukan cuitan lagi, yang kemudian cuitan itu bermuatan sarkas, sehingga kita lihat ini orang merasa kebal hukum. Makanya kita negara hukum, kita buat laporan pada pihak polisian biar nanti pihak polisian sebagai aparatur penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Oke, Bang dari kontennya mungkin Bang, ini mengawal isinya Bang. Baik lagi saya bilang kemarin, saya yang lakukan somasi dan melakukan yang mulai untuk membuat ini sebenarnya. Jadi tetap harus saya kawal dari awal sampai akhir, sampai nanti hasil dari akhir dari polisi nanti gimana, tetap saya kawal. Jadi sebagai anak menjaga ibunya kan. Tapi sebelumnya sudah pernah bertemu dan sudah kemarin ada somasi. So far sih kita cuma ada 1 orang aja. Cuma tetap kita akan lakukan sesuai proses hukum.
Kemarin kan ada akun yang dilaporkan bahwasanya akun itu kan sempat menghilang ya, atau seperti tutup akun gitu. Apakah salah satunya juga dilaporkan atau seperti apa, Bang? Ada Oke, satu akun. kalau ada akun yang menghilang, teman-teman mungkin tahu di pihak polisian ini punya tim khusus ya, ada direktorat cyber. Nah, mereka punya alat yang canggih. Walaupun sudah dihapus itu bisa dicek. Lagi pula kita juga udah punya screenshot semua terhadap cuitan-cuitan sebelum cuitan itu hilang. Jadi itu nggak ada masalah. Semua akan kita serahkan pada pihak polisian yang sudah sangat profesional, punya alat lengkap. Jadi kita nggak ada masalah untuk penghilangan barang bukti atau dia hapus cuitan itu nggak ada. Berarti akun itu juga termasuk yang dilaporkan di LK? Iya. Ada kemungkinan tersangka baru masih ada dilaporkan baik. Nah, sementara itu dulu. Sementara dua itu selanjutnya kita belum tahu. Ya kalau masih ada yang coba-coba ya bukan tidak menutup kemungkinan kita akan laporkan juga. Gitu. Bang, dari 2 orang itu apa isi konten? Nah, nanti kalau terlalu lengkap nanti teman-teman penyidik ya kita serahkan semua teman-teman penyidik. Nanti Umi juga harus memberikan kesaksian lagi di sini. Nanti akan diperiksa saksi-saksi, kemudian baru nanti terlapornya diperiksa seperti apa kelanjutannya kita serahkan ke pihak dari kepolisian. Ini kalau ini terjadi Mbak kasus ini di kasus ini sendiri ganggu pekerjaannya Juga alhamdulillah lancar-lancar aja. Baru pulang dari dakwah tadi langsung ke sini. ada permintaan maaf nggak? Ada rencana untuk Waktu klarifikasi. Oke, gini teman-teman, untuk klarifikasi saya hadir di situ mendampingi Abi. Permintaan maaf ada dari salah satu akun itu, cuma kita ini kan negara hukum, kita undangan itu minta klarifikasi maksudnya seperti apa. Hari inilah kita tuntaskan apakah ini masuk perkara hukum atau tidak. Kita sudah bikin laporan polisian, ya kita tunggu nanti. Ya. Berarti menutup pintu damai ya? Bang ditunjukin dong ini menolak damai ya. Nutup pintu damai ya? RJ Bang mungkin ada Nanti urusan RJ, restoratif justice itu urusan nanti. Hari ini kan baru laporan, kemudian akan dilanjutkan ke tingkat penyelidikan, habis itu ke penyidikan, nanti baru ngomongin RJ, ya. Ya, tapi maksud saya ya, dari pribadi Umi sendiri nih, ini kan RJ bisa pertemuan antara kedua belah pihak dan bisa mencabut laporan itu seperti apa nih? Apakah tetap ingin proses atau tetap ketika nanti RJ akan mencabut laporan? efek jerah Ini kan negara hukum ya. Jadi siapapun ini tujuannya kembali lagi untuk memberikan pelajaran. Kalau akhirnya semua begitu mencuit, membuli, terus hanya minta maaf, bertemu minta maaf, nanti besok-besok akan begitu lagi. Jadi biarkan ini proses hukumnya biar berjalan dulu. Nanti gimana endingnya ya kita serahkan kepada polisi. Ini udah jadi beberapa kali ya buat keluarga saya. Ya, saya pribadi tetap akan menjalani suatu hukuman. Terakhir udah sempat saya laporan itu, cuma sepertinya belum ada efek sama sekali. Jadi sekarang sepertinya proses hukum ada jalan terbaik. dengan adanya ini mengganggu secara mental juga nggak sih? Mental aman-aman aja. Masih di sini mentalnya. Oke, terima kasih. Umi mau sholat dulu, teman-teman. Oke, terima kasih.